Allahumma firrahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhlaskan kepergian bapak kalian, dan kalian semua harus tegar dan meneruskan cita-cita bapak kalian. Doakan semoga Allah menerima amal baik yang diperbuatnya dan ditempatkan di sisi Allah. Assalamualaikum. Sekaranglah saatnya kita bagi-bagi warisan. Sudah ya, Bu. Ikhlaskan Bapak. Garmi, Ibu Kalau Ibu ikhlas, Ibu jangan nangis terus. Bu, ada yang mau saya bicarakan. Rami. Bapak kan sekarang sudah mati. Nah, sekarang saatnya untuk membicarakan masalah warisan. Mas Asmawi, Bapak baru saja meninggal. Enggak baik membicarakan warisan sekarang. Diam kamu. Kamu itu cuma pembantu di rumah ini. Tapi... Pakai ngebantah lagi. Melawan. Ayo. Hei, dengar ya. Kamu itu cuma pembantu di rumah ini, cuma babu. Jadi nggak usah ikut campur. Kasihan Ibu, Mas. Diam. Kasihan. Kamu nggak perlu kasihan Ibu. Saya anaknya. Saya yang harusnya mengasihani dia. Saya peringatkan kamu ya sekali lagi. Jangan pernah ikut campur urusan keluarga ini. Tugas kamu cuma bersih-bersih dan siapin makan buat kita. Ngerti kamu? Ngerti? Betul, Bu.
Harta warisan itu harus dibagi sekarang juga. Mirna, apa tidak sebaiknya tunggu sampai 40 hari bapak kamu meninggal? Tidak! Harta warisan itu harus dibagikan juga sekarang. Nggak perlu menunggu 40 hari lagi. Masya Allah, Azami. Rumah ini harus dibagi 3. Sementara 2 tanah kosong yang ada di kampung sebelah, kita jual. Lalu kita bagi 3. Tapi Mas, gimana dengan rumah bangunan yang dibikin majelis taklim itu? Itu bagianku. Kenapa kita nggak bagi bertiga? Diam kamu. Kamu itu anak paling kecil. Nggak berhak mendapatkan warisan yang lebih banyak. Kenapa emangnya? Berani ngebantah kamu. Saya ini anak tertua di sini. Saya berhak. La ilaha illallah. Kenapa kalian jadi begini? Sudah, ibu mau saya ikut campur lagi. Mirna, sekarang kamu cari orang yang bisa menjual 2 lahan tanah kosong itu. Secepatnya. Baik, ini sertifikat tanah yang luasnya 2.000. Mana sertifikat tanah yang luasnya 3.000? Ini Pak. Baik, saya bersedia memasarkan tanah ini, tapi saya minta komisi 5%. Bagaimana? Oke, saya setuju. Iya, Bu. Acara buat tahlilan sudah dipersiapkan. Sudah, Bu. Ruangan tengah juga sedang digelari tikar buat tahlilan. Kuenya juga sudah siap. Bagus, bagus, Darmi. Anak-anak semuanya tidak kelihatan, Bu. Kenapa anak-anakku jadi seperti ini? Ibu, jangan sedih. Ya, Seharusnya anak-anak itu mempersiapkan buat tahlilan bapaknya. Cobain. Ya. Lagi. Udah gue udah gak kuat. Berarti lu nggak hargain gue kalau ngomongin sebelah gini tuh adalah pesta gue. Bokap gue udah mati. Gue jadi orang kaya. Jadi lo harus isep lagi. Menghormatin lo deh, Udah ngomong. Pintar. Ntar langsung perut lo kurus. Iya bener. Dari hati. Gimana kalau kita pesen lagi sama si Jimmy? Ya. Pesen. Benar. Oh, usaha. Cuma masalahnya kita udah nggak ada uang nih, Fit. Oh, ya utang dulu. Bilang, pakai nama gue. Vita. Kan bokap gue udah mokat nih ya. Warisan gue banyak. Kita mabok kan tiap hari. Iya nggak? Pesen lagi, Pesen dulu, pesen ya. Go. Pesennya jangan pakai hidung, pakai mulut. Nggak Messi, mata gue becek. Ada apa ini? Tahlilan, Mas. Siapa yang suruh kalian tahlilan di sini? Hah? Bukannya bapaknya Mas Anawi sudah meninggal, jadi kita tahlilan di sini, Mas. Saya tanya, siapa yang suruh kalian tahlilan di sini? Saya tuan rumah di sini. Saya nggak pernah ngundang kalian tahlilan. Mas, Ustadz yang nyuruh tahlilan, Mas. Jangan dengerin ustadz gila itu. Tapi Ibu juga nyuruh mengadakan tahlilan. Udah berapa kali saya bilang, kamu itu cuma pembantu di sini. Jangan ikut campur urusan keluarga ini.
Ngerti kamu? Mas, sabar mas. Sabar, Mas. Kalian juga jangan ikut campur. Pergi. Tahlilan mas. Nggak ada tahlilan sini. Ayo pergi. Saya tuan rumah di sini sekarang. Saya yang berkuasa. Nggak ada tahlilan. Nah. Ya Allah. Maaf, Bu. Tahlilannya nggak jadi. Kenapa? Tolong panggilkan Asnawi. Saya nggak berani, Bu. Dan panggilkan dia. Ibu perlu mau ngomong. Baik, Bu. Siapa? Saya, Mas. Bu Darmi. Ada apa, Mbak? Ibu, Mas. Kenapa dengan ibu? Katanya Ibu perlu. Alah, saya ngantuk. Saya mau tidur. Mas, Apa lagi? kata Ibu penting. Ada apa, Bu? As, kenapa kau usir orang-orang yang mau tahlilan itu? Apa gunanya tahlilan? Nggak ada untungnya, Bu. Astagfirullahaladzim. Tahlilan itu mendoakan agar arwah bapakmu tentram di alam sana. Tapi tahlilan itu mengganggu saya. Saya mau tidur, Bu. Astagfirullahaladzim. Kamu kan... Dengar ya. Sejak Bapak masuk rumah sakit selama 3 bulan, saya kurang tidur, Bu. Selama itu saya yang menunggui Bapak setiap hari. Sekarang Bapak sudah mati. Saya bebas. Saya mau tidur nyenyak. Jadi karena itu... Mas, jangan kasar sama Ibu. Dengar ya. Saya sudah bilang berkali-kali jangan pernah ikut campur. Kamu juga jangan ikut campur. Dasar perempuan tua yang nggak berguna. Kalau aku punya modal, aku mau bisnis besi tua seperti yang dilakukan Mat Sani. Pasti kaya raya. Mas, pokoknya Mas nggak usah khawatir deh. Kalau nanti harta warisan itu dibagi, saya akan kasih semuanya untuk Mas Ediko tersayang. Benar, Mar? Apa yang kamu katakan? Pokoknya, setelah Mas nanti kaya raya dan sukses, baru setelah itu kita menikah. Oke, Mas? Terima kasih, Mar. Aku sangat mencintaimu. Aku juga sangat mencintaimu, Mas. Bentar, tunggu. Apa banget sih, Mbak? Punya kuping nggak sih lo? Mbak Vita kenapa? Lo tuh jangan banyak nanya ya. Gue mau kenapa juga terserah gue. Bokap gue udah mati. Gue nggak perlu sholat, nggak perlu ngaji. Astagfirullahaladzim. Mbak Vita mabok. Bukan gue yang mabok, lo. Kenapa jadi begini sih? Bokap gue udah mati. Gue bebas ngapain aja. Gue mau mabok kayak setiap hari.
Wahai Ali Ibrahim, fi alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan sekali Ibu Julaiha. Begitu suaminya meninggal, anak-anaknya jadi kacau semua. Oh ya, makasih ya, Dek. Iya. Jadi kapan kita nikahnya, Mas? Aku janji, Ti. Setelah aku mendapatkan warisan itu, kita segera menikah. Ah, Mas, dari dulu kan janji-janji terus sama aku. Tapi nggak pernah kebukti. Kali ini bener, Ti. Nih, bapakku kan sudah mati. Nanti warisannya semua jatuh ke tangan aku. Setelah kita menikah, kamu nggak perlu nih dagang-dagang seperti ini nih. Nggak perlu, kita banyak uang. Bener, Mas. Ah, Mas mah gombal doang. Percaya deh sama aku. Nanti setelah kita menikah, kamu tinggal di rumahku. Dan ingat, pesta perkawinan kita harus dibuat semeriah mungkin. Ada dangdutan, iya, ada layar tancap. Pokoknya dalam 1 minggu, pesta terus. Bener, Mas. Mas nggak bohong Percaya ya, kamu kan? harus aku janji. Kamu percaya ya? Ganggu aja lo. Bentar ya, Mas. Terus nggak, Dek? Bo! Bo! Panggilkan Mirna sama Vita, cepat. Mbak Mirna ada, tapi kalau Mbak Pita baru aja keluar, Mas. Ada apa, Mas? Mir, aku ingin membicarakan masalah pembagian warisan. Setelah diputuskan, hasil dari pembagian warisan saya mendapatkan 50%. Dan 50%-nya, kamu dan Vita. Siapa yang memutuskan, Mas? Aku yang memutuskan. Karena aku anak tertua di rumah ini. Enggak, Mas. Saya nggak terima. Harta warisan itu harusnya dibagi 3 dengan rata. Berani ngelawan kamu? Mas, jangan mentang-mentang Mas tuh anak paling tua, terus Mas... Jangan membantah kamu. Sejak Bapak mati, saya yang berkuasa di rumah ini. Saya berhak membagi-bagikan warisan itu. Tapi, Mas, kan masih ada ibu yang paling berhak untuk membagi harta warisan ini. Alah, anggap aja ibu sudah meninggal. Dia itu lumpuh, stroke, dan nggak berguna. Sebentar lagi juga mati. Terus, setelah ibu meninggal, Mas yang paling berhak mengambil semua keputusan. Begitu, Mas? Ya iyalah, siapa lagi? Kamu? Mana mungkin? Hah? Kurang ajar. Berani-beraninya menampak saya. Mas tuh udah keterlaluan. Kamu yang kurang ajar. Udah gak punya rasa hormat kamu, hah? Dasar perempuan jalan! Jangan! Jangan! Lepas! Lepas! Tolong! Tolong! Apa dong? Pelan-pelan! Pelan-pelan! Mas! Mas, bukan pintunya, Mas! 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 Mas Edi! Ada apa sih? Mas, Kenapa selalu? Dia tadi nyekek aku, Mas. Dia mau main curang sama aku. Curang bagaimana? Jadi, dia itu mau mengambil setengah dari seluruh harta warisan kami. Jangan sampai Mirna dapat warisan sedikit. Hei, buka pintu, hei! Tolongin aku, Mas. Tolongin. Kamu tenang aja. Aku akan melindungimu sampai titik darah penghabisan. Mas jangan dibuka, Mas. Mas jangan dibuka. Bahaya, Mas, bahaya. Edi, jangan ikut campur masalah keluarga saya.
Keluarin Mirna! Mirna! Hei, buka! Buka! Mirna! Mas, lagi buka pintunya, Mas. Aku takut. Bahaya, Mas. Buka! Sudah kenyang. Ya Allah. Kenapa waktu bapaknya anak-anak masih ada, kelakuannya tidak seperti ini? Setelah bapaknya meninggal, mereka merebut warisan. Sabar Ibu ya. Ibu harus sabar. Ya Allah. Ibu harus tahu, saya ini anak laki satu-satunya di rumah ini dan saya anak paling tertua di rumah ini. Apa maksud kamu? Saya harus mendapatkan warisan 50%. Ya Allah. Kenapa kamu jadi merebut warisan? Seharusnya kamu... Ibu nggak usah cerewet. Sudah seharusnya kalau bapak mati, saya mendapatkan warisan karena saya anaknya. Ibu masih ada. Seharusnya kamu itu merawat ibu. Kenapa? Kenapa kamu tidak peduli? Kenapa? Apa maksud ibu? Ibu mau minta bagian juga? Hah? Seharusnya kamu itu merawat ibu. Alah, dengar ya Bu. Ibu itu sudah 5 tahun lumpuh dan stroke. Ibu udah nggak ada gunanya. Seharusnya ibu meninggal menyusul bapak. Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu juga, matu goblok. Susah kalau dibilangin. Hei, keluar! Jangan, Mas! Jangan, Mas! Keluar kamu! Jangan! Ibu belum makan, Mas! Biarin dia mati kelaparan. Ayo! Jangan! Biarin dia mati sekalian. Ibu! Mas Asnawi, apa kabar, Mas? Mulai besok bangunan ini harus dikosongkan. Maksudnya? Dan tidak ada pengajian lagi di sini. Masya Allah. Ada apa sebenarnya ini, Mas? Bangunan ini sudah jadi milik saya. Sayalah ahli warisnya. Jadi terserah saya dong, mau diapain kan di bangunan? Maaf. Sebelum Bapak Mas Asnawi meninggal, beliau mewasiatkan gedung ini dan diwakafkan kepada masyarakat sini untuk dijadikan sebagai tempat pengajian, Mas. Wasiat itu tidak berlaku. Pokoknya mulai besok bangunan ini harus dikosongkan dan tidak ada pengajian. Kalau tidak, saya bunuh kamu. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Kenapa Mas Asnawi jadi seperti itu ya? Itu kan sudah diwakafkan sama masyarakat sini. Jangan, Pak. Jangan. Soalnya almarhum bapaknya anak-anak sebelum meninggal itu wasiat kalau bangunan itu diwakafkan buat pengajian ibu-ibu di sini. Tapi saya nggak berani menentang Mas Asnawi, Bu. Dia mengancam besok saya harus mengosongkan bangunan itu. Sekarang ini saya mau menyampaikan kalau saya mengundurkan diri dari tugas saya mengurus bangunan itu, Bu. Saya tahu Ibu sedih.
Tapi saya nggak berani ambil risiko, Bu. Dia mengancam saya. Ancaman Asnawi itu apa, Pak Joko? Akan membunuh saya, Bu. Ya Allah, akan membunuh Pak Joko. Saya permisi, Bu. Assalamualaikum. Ngapain kamu kesini? Pasti kamu sudah ngomong yang enggak tentang saya ke ibu, iya kan? Maaf, Mas. Heh, pasti kamu sudah menjelek-jelekan saya ke ibu. Asal kamu tahu ya, percuma. Saya sudah menganggap ibu itu sudah tidak ada. Ngerti kamu? Saya kesini cuma menyampaikan kalau saya berhenti dari mengurus bangunan itu, Mas. Maaf, Mas. Hei, gua sumpahin mati masuk jurang lo. Membunuh? Iya, kita nggak punya pilihan selain membunuh Kang Masmu. Aduh, jangan Mas. Aku nggak mau membunuh kakakku sendiri. Dengar, Mir. Sekarang kamu tinggal pilih. Kang Masmu yang kamu bunuh atau kamu yang dibunuh Kang Masmu. Ingat, Mir. Kang Masmu itu sangat ingin menguasai harta warisan orang tuamu. Kalau kamu ternyata menjadi penghalangnya, Kang Masmu nggak akan segan-segan membunuh kamu. Betul juga apa yang dikatakan Mas Edi. Mirna sudah mulai terhasut. Dasar tolol. Sekarang kamu tinggal memilih. Kalau Kang Masmu meninggal, harta warisan itu bisa kamu bagi berdua dengan adikmu. Bahkan kamu bisa mendapatkan yang lebih banyak. Karena kamu anak yang lebih tua. Tapi gimana kalau polisi sampai tahu, Mas? Aku bisa dipenjara nantinya. Pakai otak, pakai otak. Kita nggak membunuh secara langsung. Tapi kita menjebaknya. Hah? Menjebak? Mir, motornya udah aku putusin. Sekarang, kamu temui dia, lalu kamu pancing supaya dia marah. Dia akan mengejar kamu. Kamu lari. Begitu kamu sampai di luar, kamu langsung naik ke motorku. Ya, paham? Lalu kita akan lewat jurang. Kang Masmu itu pasti tidak akan bisa mengerem motornya. Dan dia akan masuk ke jurang. Ayo. Aduh, Mas. Tapi aku takut, Mas. Kalau kamu takut, kamu nggak akan selamat. Kamu nggak akan bisa mendapatkan harta warisan itu. Terus nanti kalau Masku marah gimana? Duh, kamu ini nggak percaya sama aku. Hah? Aku pasti akan menjaga kamu, Tumata. Tapi Mas... Bagaimana kalau Mas Asnawi langsung memukul aku? Mas! Mas Asnawi! Kurang ajar. Ngapain kamu ganggu saya lagi? Hah? Saya mau bilang, saya nggak setuju kalau Mas dapat 50% dari harta warisan itu. Terserah. Kalian mau setuju atau tidak. Tapi keputusan saya sudah bulat. Mau apa? Ya udah, bawa aja ke pengadilan. Ngomong apa sih kamu? Mirna, seharusnya kamu saya kasih pelajaran sekarang. Sini. Aduh. Hei, perempuan jalan. Jangan lari lo. Cepetan, jangan, Mas. Cepetan, Mas, jangan, Mas. Kira-kira mau masuk keluar. Oh. Hei, Edi, bajingan lo jangan kabur lo. Cepetan, Mas. Lo yang bajingan, nggak punya otak. Hei!
sih? Kita tunggu Kang Masmu dulu. Ya, nggak usah nungguin dia, Mas. Kita langsung jalan aja. Begitu dia muncul, aku akan jebak dia di tikungan sana. Dia pasti mampus. Mas itu dia orangnya, Mas. Jangan nih, Mas. Jangan, Mas. Mas, jangan, Mas. Jangan. Hei, jangan lari, Mas. Hei. Hei. Kita berhasil. Iya ya, Mas ya. Sebentar lagi kita akan mendapatkan harta warisan yang banyak sekali. Tapi ada satu lagi. Apa, Mas? Menyingkirkan adikmu. Kasihan kakak kamu. Belum sempat dia bertobat. Ya Allah. Aku ikhlas kalau ini adalah kehendak kamu, ya Allah. Hamba ikhlas, ya Allah. Terimalah, ya Allah, dia di sisimu. Hamba akan dosa-dosanya, ya Allah. Hamba ikhlas, ya Allah. Atas segala kesalahannya, saya telah mengampunkannya, ya Allah. Ya Rabbi. Bu, istighfar, Bu. Alangkah lebih bagusnya lagi kalau ibu yang meninggal. Siapa sih? Halo? Waalaikumsalam, Tante. Pitanya ada, Tante. Iya, ini Sita. Bentar ya. Pit. Nyokap lo nih. Telepon. Ibu lo. Bangun. Apa? Meninggal? Bangun! Apaan sih? Gue ada kabar gembira. Kabar gembira? Kabar gembira apaan? Kakak gue, Mas Asnawi, meninggal. Terus? Fit, kakak lo meninggal kok lo seneng sih? Ya iya dong. Kalau Mas Asnawi udah meninggal, berarti harta warisnya tinggal buat gue sama kakak perempuan gue. Berarti itu berita gembira, bodoh. Serius lo, Fit? Iya dong. Wah, selamat ya. Gue sahabat lo kan, Fit? Oh, pas. Lo ikutan nggak? Iya, gue sama juga. Oh iya dong, saya. Kita pesta-pesta. Kita harus mengikhlaskan dan merelakan ya. Tapi, Bi, Mas Asnawi itu masih muda, Bi. Mas Asnawi belum menikah. Ini rahasia Allah, Mbak.
mana, Bi? Ibu udah telepon. Di rumah temennya, katanya nanti pulang. Supaya ketahuan kalau gue berduka, gue harus pura-pura nangis. Aduh, Mas Nawi, bangun, Mas. Jangan tinggalin Vita, Mas. Bangun. Vita, kamu gak boleh gitu. Vita, kamu harus ikhlasin. Mungkin ini jalan terbaik yang Allah berikan untuk Mas Asnawi. Ya Allah, berilah kekuatan buat keluarga yang ditinggal almarhum. Iya, jalan terbaik juga untuk gue, supaya dapat harta warisan lebih banyak. Setelah ini, aku yang akan singkirkan kamu, Vita. Meskipun ini berat, kalian harus bisa menerimanya. Ikhlaskan saja. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Aku harus cepat menghabisi Vita. Kalau Kamirna gue bunuh, gue berhasil mendapatkan 100% harta warisan. Gue udah mau berangkat kok. Gimana? Udah dapet barangnya belum? Udah deh, mendingan lu pinjem sama Bandar Jimmy dan pakai nama gue. Dikit lagi kan gue banyak duit, Bo. Oke? Dadah. Mbak Vita, dipanggil ibu. Ya suruh aja dia yang kesini ya. Masya Allah, Mbak. Ibu kan nggak bisa jalan. Nggak mungkin lah, Mbak. Ya lu nggak ngeliat gue lagi makan? Lagian juga ngapain sih Bu manggil-manggil? Ibu cuma mau tanya, katanya Mbak Vita masih kuliah apa enggak? Bilang ya sama ibu ya, gue udah nggak kuliah. Cuma banyak orang pintar tau gak? Sekarang semua orang gak ada yang tahu Kang Masmu itu mati karena jebakan kita. Gila. Kita berhasil membunuh Asnawi dengan rapi. Tapi Mas, kita harus membunuh Vita. Karena aku nggak mau harta warisan aku dibagi dua. Aku maunya seluruh harta warisan itu sepenuhnya menjadi milikku, Mas. Itu gampang, sayang. Membunuh Vita itu persoalan mudah. Aduh, Mas, aku ini bener-bener hebat banget. Gawat, mereka mau bunuh gue. Kita harus membunuh Vita. Karena aku nggak mau harta warisan aku dibagi dua. Aku mau seluruh harta warisan itu sepenuhnya menjadi milikku, Mas. Fit, Vita, buka pintunya, Fit.
nggak mau buka pintunya, Mas? Mungkin dia udah tidur kali? Tidur. Aku juga mau tidur. Temenin yuk. Hah? Dia apaan sih? Genit ya, genit. Hah? Mau tahu nih kalau genit gitu. Dasar orang tua nggak ada kerjaan. Mau ngapain kamu di sini, hah? Saya disuruh ibu. Disuruh apa? Disuruh ngintip? Bukan. Saya suruh nanyakan kok pacarnya Mbak Mirna sudah 11:30 belum pulang-pulang. Tampar aja. Dengar ya. Saya ini majikan dan kamu pembantu. Suka-suka saya dong. Saya mau ciuman kayak mau ngapain kayak nggak ada urusannya sama kamu. Ngerti? Ngerti nggak? Iya, Pak. Mas, kita cari tempat lain aja yuk. Di sini resek. Yuk, Mas. Yuk. Mati kamu, mati! Ku bunuh kamu agar aku mendapatkan seluruh harta warisanku! Mati kamu! Ayo cepat, Mas! Bunuh dia! Cepat! Mimpi. Kamu tuh kenapa sih, Fit? Nggak apa-apa kok, Mbak. Tolong ibu, Pak. Ibu kumat. Biarin aja, biarin mampus kalian. Astagfirullahaladzim. Tolong, Mbak. Panggilin dokter. Aduh, dirimu tuh jangan berisik. Cepetan bikinin saya kopi 2 gelas. Sekarang, oke? Tapi, Mbak, ibu lagi kumat. Mbak tuh ngerti gak saya bilang? Jangan berisik. Dan sekarang cepetan bikinin saya kopi 2 gelas terus bawa ke kamar. Paham? Tahan ya, Bu. Saya mau pergi ke rumah sakit, belum memanggil dokter. Ibu, istighfar ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Bibi, kamu tuh punya otak gak sih? Tadi saya suruh kamu apa? Hah? Bikinin saya kopi 2 gelas. Mana? Mana kopinya? Lihat ibu, Mbak. Ibu lagi sekarat. Alah, biarin aja dia mati. Hidup juga gak ada gunanya. Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Vi, cepetan bikin saya kopi. Cepet.
Mas! Bangun, Mas! Mas! Mas, bangun. Aku ada berita gembira, Mas. Kamu sudah membunuh Vita. Bukan. Bukan. Ya terus berita gembiranya apa? Ibu, Mas. Ibu meninggal. Serius? Ya, aku serius. Aku serius. Berarti seluruh kekayaan akan jatuh ke tangan kamu. Iya, Mas. Nantinya seluruh harta warisan itu akan menjadi milik kita, Mas. Itu artinya hari ini kita harus berpesta. Bibi! Bibi! Kamu tuh bener-bener kurang ajar ya. Keluar sekarang kamu, keluar! Keluar! Rasa. Nyebelin banget jadi orang. Kenapa kamu nggak matiin aja sekalian? Mas mau aku matiin, ha? Jangan. Memang ini sangat berat buat kalian. Cobaan begitu bertubi-tubi. Tapi yakinlah, Allah tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan kita. Mintalah pertolongan Allah. Insya Allah akan mendapat perlindungan. Saya permisi. Assalamualaikum. Sebentar lagi, kamu yang akan aku habisi. Kamu yang harus mati duluan, Kak. Kamu yang sabar ya, Vita ya. Ya Allah, semoga Mbak Mirna dan Mbak Vita tidak saling bermusuhan. Ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Amin. Kita harus bunuh Mirna, kakak lo sendiri. Iya, gue nggak punya pilihan lain. Kalau dia nggak mati, gue yang akan mati. Tapi lo jangan nekat, Fit. Gue nggak nekat, Dre. Gue cuma mau nyelamatin diri gue. Kakak gue Asnawi, gue yakin dia yang ngebunuh. Barusan nyokap gue yang meninggal. Dan gue yakin dia juga yang bunuh. Motifnya cuma satu. Dia pengen nguasain harta warisan orang tua gue. Tapi kan nggak harus bunuh kakak lo sendiri, Fit. Iya, Fit. Maksud lo, biar gue yang dibunuh duluan gitu? Ini tuh emang gila, tau nggak? Gue juga nggak nyangka semua akan kayak gini. Ini semua gara-gara harta warisan keluarga gue. Dan inget ya, kalau Kak Mirna udah meninggal, tinggal gue pewaris harta tunggal keluarga gue. Dan gue janji sama lo semua, kita bakalan mabok tiap hari. Nah, itu gue setuju. Sama, Mas. Gue setuju. Bagus. Mau diapakan gedung ini? Saya mau segel. Disegel bagaimana, Mbak Mirna? Mulai hari ini, saya akan bikin panti pijat dan karaoke di sini. Astagfirullahaladzim. Bagaimana orang yang mau mengaji? Saya nggak mau tahu. Pokoknya tempat ini harus dikosongkan sekarang juga. Titik. Mau kemana kamu? Mau pergi kemana kamu, Bi? Pergi? Ibu sudah nggak ada. Sudah nggak ada lagi yang saya rawat. Jadi saya mau pergi, ya, Ma. Maksud kamu? Kamu nggak mau lagi jadi babu di rumah ini, begitu? Dengar ya, Bi. Sekarang juga, Bibi harus ngelainin saya.
cepat bikin kami minum. Ngerti? Cepat. Siapa yang berani ngelakuin akan dapat bagian 10% dari harta yang akan gue terima. Asal lo tahu ya semuanya, orang tua gue adalah orang yang paling kaya di kampung ini. Rumah dibangun di atas tanah 1000 meter. Tanah kosong ada 5000 meter. Dan bangunan yang dipakai majelis taklim punya orang tua gue. Kalau ditotal dan diambil 10%-nya, kalian bakalan hidup tenang dan nggak usah susah-susah cari kerja. Dan yang jelas, kita bakalan mabuk setiap hari. Gue mau. Tapi gue harus dapat 25%. Lo mau tawar-menawar sama gue? Mau tawar-menawar dengan kematian kakak gue? Hah? Bukannya begitu, Fit. Resiko yang gue tanggung terlalu berat. Kalau sampai gue ketangkep kan, gue dihukum mati. Ya udah. Kalau lo tetap tawar-menawar sama gue bakalan cari orang lain. Mbok Darmi kenapa baru cerita sekarang? Saya takut, Ustadz. Masya Allah. Kelihatannya ketika Pak Hambali masih hidup, keluarganya tentram-tentram saja. Betul, Ustadz. Anak-anaknya tiba-tiba aja berubah setelah Pak Hambali meninggal. Mereka berebutkan harta. Astagfirullah. Jadi pacarnya Mirna sudah ada 2 bulan lebih tinggal di rumah Mirna? Iya, Ustadz. Saya berdosa, Ustadz. Membiarkan mereka berzina di rumah ibunya. Saya... Subhanallah. Sudahlah, Mbok Darmi. Mbok Darmi tidak bersalah. Karena Mbok Darmi dalam ancaman. Sekarang saya akan coba temui Mirna. Jangan, Ustaz. Nanti saya dimarah sama Mbak Mirna. Baiklah. Kalau begitu besok saya akan temui Mirna. Sekarang Mbok Darmi silakan pulang. Kenapa, Mas? Tuh, lihat. Pasti dia ngadu sama Pak Ustadz deh. Devi! Ngapain kamu dia? Ngapain kamu? Jangan, Mbak. Jangan diapa-apain saya, Mbak. Cepet jawab. Saya tanya kamu dari mana? Hah? Saya dari Ustadz Basir, Mbak. Ngapain kamu dari rumah Ustadz Basir? Hah? Jawab! Ngapain? Jangan, Mbak. Jangan siksa saya lagi, Mbak. Kamu itu orang tua emang pantas disiksa. Sekarang cepet kamu pulang. Pulang. Mulai malam ini, kamu nggak boleh keluar rumah, Bibi. Tugas kamu cuma bersihin rumah dan bikinin saya makanan. Mas, sekarang sudah tidak ada lagi orang yang bisa menghalangi kita. Karena perempuan tua itu udah saya kurung di kamarnya. Iya, terus bagaimana dengan Vita? Gampang, kita tinggal beresin dia aja, ya kan? Oke, kalau gitu. Aku pulang dulu ya sebentar. Mas mau kemana? Ganti baju, nggak enak ya. Ya. Ya udah, tapi jangan lama-lama ya Mas ya. Ya. Dah. Ya. Assalamualaikum.
Ya Allah, saya mohon, berikanlah kekuatan dalam menghadapi cobaan ini. Tunjukkanlah jalan untuk Mbak Mirna dan Mbak Vita. Hanya kepada Engkaulah aku meminta, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mau Darmi, cepetan bawa Kak Mirna. Kenapa Mbak Mirna? Mau cepetan, mau cepetan. Ya Allah. Ada apa, Mbak Mirna? Apa kamu melihat sendiri? Edi, kekasih kakak kamu, berkelahi dengan kakak kamu Mirna. Kalau begitu, coba tolong ceritakan kronologisnya. Waktu itu saya baru pulang. Dan kemudian saya buka pintu depan rumah saya. Saya melihat Edi sedang mencekik leher Kak Mirna. Saya takut banget, Pak. Saya ingin teriak, tapi suara saya nggak keluar. Lalu saya sembunyi. Dan kemudian Edi menghilang. Dan saat itu saudara Kak Mirna meninggal. Kemudian saya lari ke kamar Mo Darmi. Bencana kamu yang sama siapa, Mo? Bapak, Ibu, kakak-kakak Vita udah nggak ada, Vita sendirian. Pak, ada apa nih, Pak? Kami punya surat tugas untuk menangkap Anda. Anda tersangka sebagai pembunuh Mirna. Ikut kami. Nanti pengadilan yang akan membuktikan Anda bersalah atau tidak. Bawa dia. Jangan bergerak. Hanya Allah lah yang bisa menolong untuk kamu tetap kuat. Vita, berdoalah. Mohon pertolongan Allah. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Apaan tuh? Kita beli narkoba. Kita pesta. Kita udah berhasil ngebunuh Kak Mirna. Dengan kayak gitu, harta warisan orang tua gue ada di tangan gue. Gue kaya raya. Ayo dong buruan belanja. Jangan didiemin aja dong tuh duit, rezeki tahu. Jadi maksud lo kita semua mabok di sini nih? Hah? Emang kenapa? Ini rumah gue dan gak ada yang boleh ngelarang gue ngelakuin apapun di rumah ini. Cepetan belanja. Gue cabut dulu ya.
Bangin dong, bangin. Masya Allah. Kenapa suara musiknya keras benar? Apa yang Mbak Beta lakukan? Cobain dulu. Goblok tega. Kita lanjut. Jadi mereka pesta narkoba, mabuk-mabukan. Iya, Ustaz. Saya... Mbok Darmi, kenapa? Saya juga berdosa, Ustaz. Saya dipaksa minum. Jadi Mbok Darmi ikut mabuk? Enggak, Ustaz. Saya udah menolak sekuat tenaga. Tapi tangan saya, Ustaz, dipaksa untuk megang. Tapi biar bagaimanapun, saya berusaha untuk tidak buka mulut, Ustaz. Mbok Darmi, berarti Mbok Darmi tidak apa-apa. Karena Mbok Darmi tidak minum minuman yang beralkohol itu kan. Mbok Darmi dipaksa. Nah, tapi tetap tidak minum kan? Berarti Mbok Darmi tidak apa-apa. Betul, Ustaz. Allah Maha mengetahui. Ya sudah. Insya Allah lepas lohor nanti, saya akan temui Vita. Assalamualaikum, Vita. Ada apa? Begini, Vita. Saya mendapat laporan dari warga, katanya rumah Vita sekarang dijadikan mangkal anak-anak pesta narkoba. Apa betul itu? Lo tuh jangan sembarangan nuduh ya. Malu tuh sama Surban. Astagfirullah. Saya ini hanya bertanya, bukan nuduh. Ya lagi juga apa sih urusan lo? Mendingan lo ke masjid, ceramah di masjid, nggak usah ceramah depan gue. Nggak penting, tau nggak? Masya Allah. Kenapa Vita jadi berubah seperti ini? Lu tangkap, cekokin. Kalau nggak mau, telanjangin aja. Ada apa sih, Fit? Lo tau nggak? Di depan tuh ada tuh Ustaz Syahan itu dan dia tahu di rumahnya ada pesta narkoba. Emangnya lu udah tahu dari siapa? Jangan-jangan Bodar. Bodarmi! Hah? Iya, Mbak. Lo yang ngadu sama Pak Ustadz itu kalau di sini ada pesta narkoba? Jawab! Iya, Mbak. Lo tuh ya udah kurang ajar dan berani-berani ngadu sama Ustadz gila itu. Saya mau nyelamatin Mbak Vita supaya sadar. Allahu Akbar. Nah, mulai sekarang lo nggak boleh keluar rumah, ngerti? Di sana. Ya udahlah, Fit. Kamu nggak usah marah-marah. Gimana gue nggak mau marah-marah kok? Ustadz gila itu tuh udah ngaco. Dia bisa aja ngepengaruhin warga terus kita gerbek polisi. Ini tuh bener-bener bahaya, tau nggak? Pokoknya Ustadz gila itu harus gue kasih pelajaran.
Ini fitnah! Bohong! Dia cuma memperkosa saya. Ya, kantor polisi. Waktu itu saya lagi jalan sendirian. Kemudian Pak Ustadz itu ada di belakang saya dan meluk saya. Dia tarik saya ke semak-semak dan dia hampir memperkosa saya. Saya teriak dan pokoknya saya mau Pak Ustadz itu dihukum seberat-beratnya. Ustadz itu sekarang sudah kami tahan. Setelah kita selidiki dan ternyata dia terbukti bersalah, pasti dia akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Ini untuk keberhasilan kita menjebloskan Ustadz Bashir ke penjara. Oke? Astagfirullahaladzim. Ternyata Mbak Vita yang menyebloskan Ustadz Bashir ke penjara. Kita di sini mabok lagi. Jangan lupa, ntar kita beli lagi. Siapa kok? Aduh, cepetan dong, bro, buruan. Tenang aja deh, polisi nggak bakal lihat kita. Ah, yakin lo? Kok, polisi kau deket kok! Riko, cepetan buruan, Riko! Betul! Udah kenceng banget!
Mas.